Polisi yang tiba di Desa Surakarta, Kecamatan Abung, Lampung Utara, Kamis siang mendapat perlawanan dari warga. Polisi meminta warga yang tidak tersangkut pembegalan untuk masuk rumah. Setelah keadaan mulai mereda, polisi menggeledah setiap rumah. Sejumlah penduduk pun kaget ketika dimintai menunjukkan surat-surat kendaraan. Polisi kemudian menggeledah salah satu rumah yang diduga milik tersangka begal. Benar saja, polisi menemukan sejumlah suku cadang kendaraan bermotor. Di atas pelapor ya, kita amankan motor spare part motor hasil kejahatan yang kita curigai kejahatan pembegalan. Amankan semuanya. Masih banyak itu, keluarin semua. Di rumah mantan kepala desa Surakarta, polisi menemukan senapan laras panjang. Yang tidak pernah tersentuh oleh anggota kepolisian selama bertahun-tahun. Dan kepala desa inilah yang selama ini paling ditakutin. Yang paling tidak ada yang mau tangkap ataupun tidak ada yang berani. Saat ini saya buktikan di rumah ini saya temukan dan saya perintahkan amankan kepala desa itu. Polisi kemudian bergerak menggeledah rumah yang lain. Polisi menemukan peluru, sabu-sabu dan alat hisap sabu. Ya. Kita temukan amunisi aktif. Amunisi aktif. Direct. Bong sabu, amunisi aktif di jaket pemilik rumah. Bapak itu pegangin Bapak, ya. Sajam. Salah seorang warga yang diduga memiliki jaket loreng di mana peluru ditemukan ditangkap. Tidur. Siapa perang? Ini jaket kamu kan? Hah? Jawab. Bukan. Ini warga. Ya, ini bukan bunyikan disobek. Ya, bukan. Udah. Merasa bukan pemilik jaket, warga pun melawan. Bawa, udah ada ini. Saya, Bapak. Saya. Sini, kamu tuh salahnya. Sentri. Sebelum meninggalkan kampung yang diduga sarang begal, polisi kembali mendapatkan perlawanan warga. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 6 orang tersangka yang diduga terlibat aksi pembegalan, menyita 4 unit motor bodong, sejumlah senjata api dan peluru, serta sabu-sabu dan alat hisapnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Tembak-menembak antara perampok mesin ATM di Universitas Bung Hatta Padang dengan aparat kepolisian yang berlangsung di kaki Gunung Singkalang, Sumatera Barat. Ya, inilah situasi saat polisi dari Polres Bukit Tinggi berusaha untuk mengepung pelaku perampokan mesin ATM. Terlihat aparat kepolisian yang berada di Jalan Raya Bukit Tinggi, Maninjau, terlibat baku tembak dengan perampok. Penyergapan yang juga dilakukan anggota Buser Polsek Banu Hampu ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bukit Tinggi. Sementara itu para tersangka berusaha untuk melakukan perlawanan dari balik semak-semak dan rumah warga. 2 pelaku perampokan berhasil diringkus.
1 jam kemudian bantuan dari Brimob Padang datang dan berhasil menewaskan 2 perampok mesin ATM. Selain berhasil menyita 1-2 senjata api, juga diselamatkan uang tunai senilai 20 juta rupiah. Penyergapan di kaki Gunung Singgalang ini akhirnya berhasil meringkus 6 pelaku, 2 diantaranya tewas. Mobil patrolnya mana tadi? Mobil di sini. Tembak. Lalu lintas ibu kota Jakarta tak pernah sepi, seiring denyut kota yang hidup 24 jam penuh. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan warganya, kejahatan keji selalu mengintai. Kekhawatiran polisi akan adanya perlawanan dari warga akhirnya tidak terjadi. Bisa jadi, warga justru sebenarnya juga mulai resah dengan ulah segelintir tetangga mereka yang berprofesi sebagai perampok. Saya itu pagi dibel oleh orang polisian, katanya ada yang mau digerebek di Negara Saka. Jawab saya, kalau dia bersalah, tangkap warga saya. Mau ditembak nggak jadi masalah. Bila dia mati, sesuatu kesalahan, itu kesalahan dia. Nah, kalau anaknya benar, nggak ada saksi, nggak ada bukti, saya selaku pelajar, saya akan tuntut polisi itu. Dia digerebek polisi nggak mau nyerah, ditembak wajar. Saya selaku pelajar desa, cuman diam aja, sebab saya nggak mau membela pekerjaan yang salah. Penggerebekan di Lampung kali ini berjalan sukses. Jajaran Reskrim Polres Jakarta Barat yang di-backup kepolisian di Lampung berhasil menangkap 9 anggota komplotan curanmor. Polisi juga menyita 4 pucuk senjata api dan sejumlah barang bukti lainnya. Usaha polisi untuk memperkecil ruang gerak komplotan curanmor asal Lampung memang sudah terlaksana. Namun sepertinya aroma kriminalitas di wilayah ini masih sulit ditebas habis. Di negara ini, program polisi peduli rakyat yang saya buat, ya saya kan banyak sambang desa sana, dan saya sudah ketemu loh 2 tokoh sana, kepala KUA Jabung sama tokoh agama sana. Mereka sangat antusias dengan program saya ini, dan dia memang komunikasi sama saya bagaimana Pak cara intern nanti menghilangkan image Jabung sebagai daerah pelaku kejahatan. Yang pasti, kelompok curanmor asal Lampung telah ikut memperbesar angka kejahatan curanmor di ibu kota. Lihat saja angka kasus curanmor di Jakarta dari tahun ke tahun yang tetap saja tinggi. Rata-rata terjadi 10.000 kasus curanmor roda 2 dan 4 setiap tahunnya. Ini belum termasuk kasus curanmor yang tidak dilaporkan ke polisi. Data 2014 dibanding data 2013 itu ada penurunan hampir sekitar 26% ya, dari 5.000-an menjadi 3.000-an.